Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali sama-sama berkumpul dalam rangka ta'lim, mempelajari ilmu, mempelajari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita berharap pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Pembahasan kita di pertemuan sebelumnya adalah masalah yang ke-15. Masalah yang ke-15. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ini sudah kita singgung ya. Al-mas'alatu al-khamisata asyarah. Masalah yang ke-15 di antara sifat orang-orang jahiliyah, i'tidharuhum 'an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil faham. Mereka berpaling, ya, berudzur, tidak mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bi'adamil faham, dengan alasan saya tidak bisa paham. Ya, ini salah satu dari sifat jahiliyah yang mengerikan. Ya, salah satu sifat orang-orang jahiliyah yang mengerikan, mereka berudzur tidak bisa mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul dengan alasan saya tidak bisa memahami. Kemudian beliau sebutkan ayat di antara ucapan mereka, qulubuna gulf, hati kami itu tersumbat. Ya. Ini ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-88. Demikian pula tentang Nabi Syuaib, kaum Madian namanya. Kaum Madian menolak dakwahnya Nabi Syuaib. Ya. Karena dengan alasan ma nafqahu katsiran mimma taqul, wahai Syuaib, kebanyakan yang kamu katakan itu kami tidak bisa memahaminya. Ya. Apakah memang benar seperti itu? Ya. Bahwa dia tidak bisa memahami ilmu yang datang dari Allah melalui para rasul? Apakah memang hakikatnya demikian? Ternyata Allah mengungkap isi hati mereka. Fa'akdzabahumullah. Allah mengatakan mereka itu hanya dusta, bukan karena mereka tidak paham. Terus apa kalau begitu? Wa bayyana anna dzalika bisababi tabai ala qulubihim. Sebab utamanya bukan karena tidak paham apa yang disampaikan oleh para rasul, ya, melainkan karena hati mereka terkunci.
dan terkuncinya hati mereka disebabkan karena kekufuran mereka sendiri. Baik, jelas ini ya. Kita baca penjelasannya. Qala syarih hafizahullahu taala ay i'tadharu an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunahu kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala anil yahudi lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil islami qalu qulubuna gulf bal la'nahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Maknanya apa yang disampaikan oleh Syekh di atas, kata beliau, mereka mencari alasan. Ya, mereka beruzur tidak bisa menerima al-haq, ya, dengan alasan tidak bisa memahami. Ini sebagaimana yang Allah ceritakan tentang orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, alasan mereka qulubuna gulf. Jelas ya? Qulubuna gulf. Hati-hati kami ini tidak bisa memahami. Bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Ya. Bahkan ya, tidak demikian. Bahkan Allah yang melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka, maka sangat sedikit di antara mereka yang beriman. Taib. Kata beliau gulfun dalam ayat qulubuna gulf. Apa makna gulf? Ai alaiha ghilafun. Hatinya itu memiliki penutup. La yasilu ilaiha kalamur rasul. Ya, tidak sampai kepada mereka, tidak sampai masuk ke dalam hati mereka wejangan-wejangan Rasul. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamihi. Ya. Hati mereka itu tidak pernah tenang mendengarkan dari wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati ya. Ya. Kalau misalnya ada orang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak bisa menerima, ya, tidak tenang dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, tidak senang dia. Maka ini hati-hati, jangan sampai hati kita itu terkunci. Ya, wala tatma'innu qulubuhum ila kalamihi. Ya, ini sifat orang-orang jahiliyah. Hati mereka tidak tenang dari mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadhu hadza hujjatan fi takdzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan ini sebagai alasan di dalam mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Yahudi dari dulu hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadza huwal ma'na al-masyhur lil ayah. Ini makna yang masyhur yang pertama. Jelas ya? Hati mereka ada penutup. Makna yang kedua, ini beliau menjelaskan ayat alasan orang Yahudi kenapa tidak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah. Qulubuna gulf. Hati kami ada penutup. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, wa qalu, mereka berkata orang-orang Yahudi, qulubuna gulf, hati kami itu ada penutup. Maksudnya annaha mamlu'atun minal ilmi falasna bihujjatin, itu salah cetak kita ya, falasna bihajatin ila kalami ahadi. Makna yang kedua, qulubuna gulf, kata Syekh, hati kami itu sudah banyak ilmu di dalamnya, ya, maka kami tidak perlu ucapan orang lain. Falasna bihajatin ila kalami ahadin. Kami tidak perlu nasihat dari orang lain, kami tidak perlu nasihat dari nasihatnya Muhammad, tidak perlu. Kenapa? Sudah banyak ilmu kami. Jelas ya? Nah, ini penafsiran kedua. Falaisu bizamihim bihajatin ila Rasul sallam. Menurut mereka tidak butuh dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Fallahu jalla wa ala yubayyinu anna al-illata laysat ma yaqulun. Ya, sekarang Allah menerangkan bahwa sebabnya bukan seperti yang mereka katakan. Ya. Bukan karena tidak bisa memahami. Ya. Bukan karena sulit memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Balil illatu anna Allah la'anahum bisababi kufrihim. Bahkan sebab utamanya Allah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Ya. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun tidak bisa menerima al-haq. Ya. Mereka tidak bisa menerima al-haq. Maka dengan sebab itulah, ya, karena Allah melaknat mereka, karena mereka kufur kepada Allah, mereka sama sekali tidak bisa memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'ba'una bihi. Sifat mereka, orang-orang jahiliyah ini, orang-orang Yahudi, mereka tidak punya perhatian terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, kalau bahasa kita sekarang, mereka adalah orang yang tidak punya perhatian dengan agamanya. Ya, agama itu dikesampingkan. Ya. Wala ya'ba'una bihi. Acuh tidak acuh, tidak peduli dia. Pokoknya saya sibuk bekerja, sibuk belajar, mencari dunia. Agama itu disampingkan. Jelas ya? Kenapa bisa seperti itu pikirannya? Li'anna Allah sarrafahum 'uqubatan lahum. Allah membuat mereka berpaling sebagai akibat, sebagai hukuman bagi mereka. Ya. Jadi subhanallah ya. Orang yang dipalingkan hatinya, tidak bisa mengenal agama, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk dari apa? Uqubah. Itu bentuk dari apa namanya? Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lihat siksaan itu ketika hidup kita sempit, banyak ujian dan musibah yang menimpa. Tidak. Ya, kadang musibah, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Seseorang dibuat oleh Allah dia berpaling dari al-haq. Itu ukubah itu. Jelas ya? Mana dalilnya kalau itu adalah ukubah? Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Allah berfirman, tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin membuat mereka berpaling. Ya. Jadi ketika orang berpaling, tidak punya perhatian dengan agama, Allah akan buat dia semakin berpaling. Itulah kata para ulama, hidayah itu sangat mahal. Ya. Kemudian kata Syekh, perhatikan kaidahnya. Faman lam yaqbalil haqqa ibtalahu Allahu bil batil. Ini perhatikan. Kata Syekh, siapa yang tidak bisa menerima al-haq, ya, dia susah memahami apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, tidak bisa dia terima, tidak bisa dia pahami, maka pasti Allah akan menguji dia dengan kebatilan. Itu pasti. Paham maksudnya ya? Siapa yang tidak tersibukkan dengan perkara kebaikan, itu pasti kebalikannya. Allah akan menguji dia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Iya. Itu betul. Ya. Orang yang tidak bisa mengenal agama, maka Allah uji dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Iya. Wa sara ba'da dzalika la yaqbalul haq, sehingga sama sekali dia tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Li'annahu yufsidu qalbahu, karena memang hati ini sudah rusak. Iya. Waliyadzubillah.
Kama qala ta'ala, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka, sehingga sangat sedikit dari mereka yang beriman. Demikian pula Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang Yahudi, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Bahkan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kezaliman mereka orang-orang Yahudi ini, dengan sebab kezalimannya, mereka itu, saya ulang dengan sebab kezalimannya, banyak kezaliman yang mereka perbuat, banyak pelanggaran yang mereka lakukan orang-orang Yahudi ini, kata Allah, haramna alaihim thayyibat uhillat lahum. Kami haramkan kepada mereka hal-hal yang baik yang dulunya itu dihalalkan untuk mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Karena sebab mereka berpaling menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihimur riba, dan disebabkan karena mereka makan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal Allah melarang darinya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Taib. Ini dalil dalil juga dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 160 sampai 61, bahwa di antara sifat orang-orang Yahudi diceritakan dalam Al-Quran, mereka itu adalah pemakan riba. Mereka adalah pemakan riba. Tapi subhanallah, dibahas dalam buku-buku fikih. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW dalam beberapa hadis, beliau juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Sebagian ada yang tanyakan, apa hukum kita membeli atau bertransaksi dengan orang-orang yang bertransaksi dengan orang-orang yang memakan harta riba. Misalnya ada orang pekerjaannya pekerjaan riba, kita melakukan transaksi sama dia, padahal kita tahu dia gajinya misalnya dari riba. Apa hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Ini Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi itu pemakan riba juga. Makanya ada kaidah di kalangan ulama, al-itsmu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya sendiri. Jelas ya? Kecuali kalau antum bermuamalah langsung dengan cara riba sama mereka, itu masalah itu. Tapi kalau selama kita melakukan akad dengan pelaku riba, akad jual beli, itu tidak masalah. Jelas ya? Itu tidak jadi masalah. Taib. Hadza fil Yahud. Kata Syekh, ini tentang orang-orang Yahudi. Ucapan mereka, hati kami ada penutup, ini katanya tidak benar. Wa innamallahu sarrafaha 'uqubatan lahum. Hanya saja Allah memalingkan mereka dari kebenaran itu sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Wa illa aslul qalbi annahu 'alal fitrah. Hakikatnya hati itu dia berada di atas fitrah. Orang itu sebenarnya gampang sekali menerima nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Anak-anak kecil saja itu, coba kita lihat anak-anak yang masih SD umur 6 tahun, 7 tahun. Kenapa di masa kecil dia rajin ke masjid kalau diajak? Karena memang fitrah manusia itu menerima apa? Menerima kebaikan. Dia bisa menerima hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Itu tabiat manusia. Tapi antum lihat anak-anak kalau sudah mulai umur SMP, mulai umur SMA, kemana dia?
Dia sudah mulai berpaling. Kenapa? Fitrahnya sudah rusak. Banyak faktor. Di antaranya apa? Pergaulan. Di antaranya apa? Pergaulan. Itu dipahami. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Semua anak yang lahir itu semuanya lahir di atas fitrah. Fitrah ya fitrah Islam. Semua anak yang lahir. Jelas ya? Jadi mau anaknya anak-anak Yahudi, ya. Anaknya dari anak-anak Nasrani, itu asalnya di atas fitrah keislaman. Ya. Makanya anak-anak mereka kalau ditanya masih kecil belum diajari sesuatu, ditanya di mana Allah, mereka akan mengatakan di atas. Kenapa? Fitrahnya memang seperti itu. Ya, itu asalnya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua ayahnya lah yang merubah dia menjadi orang-orang Yahudi. Au yunassiranihi. Kedua ayahnya lah yang merubah dia menjadi orang-orang Nasara. Au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia menjadi orang-orang Majusi. Jelas ya? Ini terkait tentang masalah fitrah. Jadi fitrah manusia itu mudah menerima al-haq. Dia gampang menerima petunjuk dan hidayah yang datang, yang dibawa oleh Rasul. Tapi kadang fitrah dan hidayah itu bisa menjadi rusak disebabkan karena di antara faktornya tadi pergaulan-pergaulan. Ya, ini juga peringatan bagi seorang pendidik, bagi orang tua, bahwa asalnya anak-anak kita itu adalah anak yang berada di atas fitrah. Kadang itu anak berubah jalur disebabkan karena apa? Pendidikan kita sendiri. Jelas ya? Pendidikan kita sendiri. Makanya tegas dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, termasuk anak-anak. Iya, di antara makna menjaga keluarga, diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikum al khair. Ajari diri ini, ajari anak-anak kalian menuju kepada kebaikan-kebaikan. Kalau tidak, pasti dia akan terjatuh ke dalam kejelekan-kejelekan dan dosa. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, asal hati manusia itu berada di atas fitratul Islam. Dia gampang menerima al-haq. Ya. Akan tetapi apabila fitrah ini sudah rusak, ya, maka dia tidak bisa menerima al-haq sama sekali. Maka perumpamannya bagaikan bumi. Ya. Bumi itu, ya, kalau rusak maka dia tidak bisa tumbuh tumbuhan di atasnya. Jelas ya? Iya. Karena sudah rusak. Demikian halnya hati. Hati kalau sudah rusak, dia sama sekali tidak bisa menerima al-haq. Baik. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, bahwa seruan Allah, ya, dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang menyuburkan, yang menghidupkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jawablah, ya, ya, seruan Allah dan Rasulnya. Jawab maksudnya terimalah seruan Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, apabila kalian diajak kepada perkara yang menghidupkan hati kalian. Jadi dikatakan menghidupkan, ya. Jadi ilmu itu, ya, ilmu Al-Quran ataupun ilmu yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang menghidupkan hati. Ya. Ketika hati manusia tidak bisa menerima dari ilmu itu, maka itulah ciri dari hati yang apa? Yang sakit, atau bahkan dikatakan hati yang mati. Ya, hati yang sakit
atau hati yang mati. Baik, kemudian ini tentang orang-orang Yahudi. Kemudian kata Syekh di sini, wa kadzalika qaumu Syuaibin alaihi salatu wassalam. Demikian pula kaumnya Syuaib, yaitu kaum namanya siapa? Madian. Ya, ma'annahu min afsahil anbiya'i wa abyanihim khitaba hatta luqiba bi khatibil anbiya' liquwwati fasahatihi wa ta'thirihi wa balaghati kalamihi alaihi salatu wassalam wa ma'a hadha qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifan walau la rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Ya. Kata Syekh, demikian pula kaumnya Nabi Syuaib. Padahal Nabi Syuaib ini adalah nabi yang paling fasih di dalam berbicara. Kita sudah jelaskan kemarin. Ya. Nabi Syuaib ini digelari juga dengan apa? Khatibul Anbiya. Ya. Kalau berbicara itu, kalau istilah sekarang ya, bagus retorikanya. Ya. Sekali dia berbicara, orang bisa memahami. Ya, itu Khatibul Anbiya. Nabi yang paling fasih ketika berbicara. Ya, dia sangat berpengaruh. Ya, pembicaraannya itu, penyampaiannya itu sangat berpengaruh kalau manusia mendengarkannya. Ya, kalau istilah bahasa Arab namanya sangat balaghah. Iya. Tapi di Syekh katakan di sini, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan Nabi Syuaib adalah orang yang sangat fasih dari kalangan para nabi. Ketika diajak kaumnya ini, apa kata kaumnya? Ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kebanyakan yang kamu sampaikan itu kami tidak bisa memahami. Paham ya? Itu ucapannya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Sesungguhnya kami memandang kamu sebagai orang-orang yang lemah. Ya, ini penolakan. Walaula rahtuka la rajamnak. Seandainya bukan karena rohtu, ya rohtu ini artinya keluarga, ya keturunan. Seandainya bukan karena keluargamu atau keturunanmu, disebutkan oleh ahli tafsir, ya seandainya keturunanmu, ayahmu itu bukan dari bangsawan, ya, bukan orang yang terhormat, la rajamnak, kami sudah merajam kamu. Wa ma anta alaina bi aziz, engkau ya bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. Bayangkan, ini jawaban dari kaumnya Nabi Syuaib menolak dari dakwah beliau. Fahum la yafqahuna kalama Syuaib. Ya, kaumnya ini tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Kenapa bisa seperti itu? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala tamasa ala qulubihim, karena Allah sudah menutup hati itu. Ya, mithlu ma hasala li Bani Israel, ini sama apa yang terjadi kepada Bani Israel. Wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala, ini sudah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ketentuan Allah? Anna man takabbara anil haq, siapa yang bersombong tidak mau menerima kebenaran, walam yakbalhu idza balagahu, dia tidak bisa menerima kalau kebenaran itu sampai kepadanya, fa innahu yubtala bi fasadil qalb, maka Allah akan menguji dia dengan rusaknya hatinya, uqubatan lahum, sebagai bentuk hukuman baginya. Jelas ya? Jadi kembali saya ulangi, ketika hati ini tidak bisa tunduk terhadap Al-Quran, tidak bisa tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ya, tidak bisa menerima, ketahuilah itu bentuk dari apa? Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu bentuk apa? Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Falamma zagu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin membuat hati mereka berpaling. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, tatkala hati mereka sudah berpenyakit, Allah tambahkan lagi penyakit itu. Ya, makanya
ciri dan sifat orang-orang yang beriman apabila dia mendengar kalamullah, ya, sabda Rasulullah SAW, firman Allah, apa yang dikatakan beriman? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak ada tawar-menawar. Hanya itu ucapannya orang beriman, disebutkan dalam Al-Quran. Beda dari kalangan orang-orang munafikin. Ya. Ketika datang firman Allah kepada mereka, datang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apa mereka katakan? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Paham ya? Dia mengaku dirinya mendengar, tapi hawa nafsunya lebih dominan untuk melakukan dosa dan maksiat. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, fal kuffaru tariqatuhum wahidah. Maka orang-orang kufar itu jalan mereka, metode mereka itu hanya satu. Bagaimana itu? Yuqabiluna da'awat ar-rusul bi annahum la yafhamuna kalamahum. Mereka menghadapi, ya, ajakan-ajakan para rasul dengan cara apa? Dengan alasan kami tidak bisa paham ucapan-ucapan rasul itu. Itu semua dari dulu. Jelas ya? Semua dari dulu. Dari rasul yang pertama sehingga rasul terakhir, semua kaum yang menolak ini semua alasannya. Tidak keluar dari ini. Mulai dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang paling pertama diutus, hingga rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semuanya alasannya ini. Apa itu? Ya, kalau saya belajar agama susah paham, berat. Ya, kalau kami datang di majelis ilmu susah mengerti. Itu alasan-alasan. Tapi kalau duduk di warkop misalnya, ya, duduk di warkop, wah, biar setengah hari bisa. Ya, atau misalnya berbicara tentang bisnis-bisnis, tentang urusan-urusan dunia, oh, biasa orang itu berjam-jam pun tidak terasa. Tapi kalau ilmu yang disampaikan, ya, paling tidak ngantuk, khusyuk. Jelas ya? Ini hati-hati. Itu yang disampaikan oleh Syekh di sini. Semua metode, ya, orang-orang kufar yang menolak dakwah para rasul, semuanya ini saja. Menghadapi para rasul itu dengan apa? Alasan kami tidak bisa memahami. Iya, lihat saja orang-orang Quraisy itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau ketika menyampaikan fasih beliau dalam berbicara. Tapi bersamaan dengan itu, ya, mereka hanya mengatakan apa? Muhammad ini orang gila, Muhammad ini pendusta, penyair, banyak gelar beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai apa yang disampaikan oleh Syekh di sini tentang sifat, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka beruzur tidak bisa menerima Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bisa menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan alasan apa? Tidak bisa memahami. Padahal itu tidak apa? Padahal itu tidak benar. Bukan karena tidak bisa memahami. Mereka paham. Hanya saja begitulah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, hati mereka sudah dikunci. Fa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Baik, kemudian berikutnya al-mas'alatu as-sadisata asyarah, masail jahiliyah yang ke-16. Di antara sifat orang-orang jahiliyah terdahulu, i'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihr. Kama dzakarallahu dzalika fi qoulihi walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Syekh rahimahullah, sifat orang jahiliyah yang ke-16, i'tiyaduhum, mereka berpaling.
Iya. Amma atahum minallah, mereka berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi kutubis sihir. Ya. Bagaimana bentuk berpalingnya? Dengan cara mempelajari kitab-kitab sihir. Ya. Ini mirip-mirip sebelumnya ya? Yang ke-15 tadi. Kalau 15 tadi apa bedanya dengan 16? Kalau yang 15 tadi, mereka alasannya tidak bisa menerima dakwah yang dibawa oleh Rasul karena apa? Susah paham. Sekarang yang ke-16 ini, mereka berpaling dari petunjuk Allah. Bagaimana bentuk berpalingnya? Justru lebih doyan belajar ilmu sihir. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu sihir ini adalah ilmu yang tercelah. Ini kata beliau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ini dalam surah apa ini? Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi juga ini. Perhatikan kata Allah, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan kitab sebelumnya yang ada pada mereka. Ya. Maksudnya rasul di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Iya. Dan Muhammad ini membenarkan ya, kitab-kitab atau ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Kalau orang Yahudi kepada Nabi Musa, ketika datang kepada mereka seorang Rasul yang datang dari Allah, bagaimana bentuknya? Nabadha fariqum minal ladina utul kitab, maka sekelompok dari ahlul kitab mereka nabadha. Ya, nabadha itu artinya dia membuang ya, petunjuk itu ke belakang wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan mereka apa? Tidak tahu itu. Padahal sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah apa? Nabi SAW sudah disebut namanya dalam kitab Taurat ya, sudah disebut. Orang Yahudi, semua orang Yahudi tahu akan ada Rasul yang diutus namanya Muhammad, disebut namanya. Tapi ketika disampaikan kepada mereka apa? Nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurim. Ternyata kitab Allah itu mereka lempar di belakang punggung-punggung mereka. Al-Quran itu mereka tidak mau terima, seakan-akan dia tidak tahu. Ya, jelas ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sehingga apa yang terjadi? Iya, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya, maksudnya ilmu-ilmu tentang sihir. Wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, melainkan syaitan. Iya. Yang kafir yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir. Paham titik pendalilannya ya? Ayat Al-Baqarah ini. Jadi mereka tidak mau menerima Al-Quran. Ya, bahasa ayat, mereka lempar kitab Al-Quran itu di belakang apa? Punggung-punggung mereka, tidak peduli, seakan tidak tahu. Terus dia mempelajari apa? Kitab-kitab sihir. Paham maksudnya ini? Jadi mereka berpaling dari apa yang Allah bawa, Al-Quran, melalui para Rasul Nabi SAW. Mereka buang di belakang punggung mereka, kemudian diambil apa? Kitab-kitab tentang sihir. Bisa dipahami? Taib. Ini
salah satu ciri atau sifat orang-orang jahiliyah. Ya, makanya sudah sering kita ulang di pembahasan masail jahiliyah itu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara mereka selalu didapatkan gelar dalam Al-Quran apa? Ahlul Kitab. Iya. Ahlul Kitab artinya orang yang sangat ahli dalam kitab, bukan orang yang tidak berilmu. Tahu itu. Ya, Ahlul Kitab. Orang yang berilmu tentang isi kitabnya, itu arti Ahlul Kitab. Jelas ya? Orang yang ahli, paham apa isi kitabnya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu dia tahu isi kitabnya tapi dia tidak bisa terima. Itu yang disebutkan dalam Al-Baqarah juga. Iya. Saking taunya sudah sering kita ulang, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, apakah diberikan kitab Taurat, Al-Injil, mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking taunya itu kebenaran. Ya, tapi mereka tidak bisa menerima. Jelas ya? Taib, ini alasan. Kita baca sedikit baru azan. Sudah Isya ya? Taib. Kata beliau di sini, orang-orang Yahudi tatkala mereka kufur kepada Taurat, yang mana di dalam kitab Taurat itu sudah terdapat penyebutan tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi. Ini disebutkan lagi ummi, tidak bisa apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Beda Yahudi Nasrani disebut apa? Ahlul Kitab. Kalau orang-orang Quraisy disebut apa? Ummi. Memang tidak paham apa-apa. Iya. Orang-orang yang diberikan kepada mereka, iya, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mana namanya itu sudah tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, ini dalil kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah ada namanya. Kemudian disebutkan sifatnya, Nabi itu, Muhammad itu ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, melarang dari yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik untuk mereka, mengharapkan yang khaba'ith, yang keji, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan dia membuang dari mereka beban-beban, ya, belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dan ini sebagaimana yang diberi kabar gembira Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil juga, ya, ketika berkata, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, ya, kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab apa? Taurat. Wa mubasysyiran, datang dengan memberi kabar gembira. Apa? Wa mubasysyiran, kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang datang setelah itu, apa namanya, penyebutannya namanya Ahmad. Ini diantara nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad. Jadi kesimpulannya, kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran itu sudah ada penyebutan siapa? Rasulullah SAW. Sudah disebutkan nama beliau dalam kitab Taurat. Tapi bersamaan dengan itu, orang-orang Yahudi tidak bisa apa? Tidak bisa menerima itu. Ya. Kenapa tidak bisa menerima? Sudah kita sebutkan, hasadan min indi anfusi, gara-gara hasad. Ya, makanya antum jangan heran kalau hingga sekarang orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam. Lihat apa yang terjadi sekarang di Palestina. Orang-orang Yahudi tidak pernah ridho kepada umat Islam itu. Ada yang mengatakan itu gara-gara negara apa? Bukan, justru Allah yang ceritakan dalam Al-Quran,
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu tidak akan pernah ridho kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu yang mereka inginkan. Jelas ya? Jadi bukan masalah kalau ada yang berbicara tentang itu, ya masalah ini dan ini, ya mungkin ada itu. Tapi intinya apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu yang paling inti. Ya, mereka itu tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita itu ikut kepada agama mereka. Itu saja intinya. Jelas ya? Taib. Itu sifat dari sifat orang-orang Yahudi dari dulu hingga sekarang. Taib. Saya kira dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.